perilaku judi yang adiktif itu menimbulkan kerusakan pada otak, terutama di area bagian kiri depan, area prefrontal cortex yang berguna untuk mengambil keputusan. Sehingga kalau ini rusak nih, prefrontal cortexnya rusak, dia mengambil keputusannya salah terus, ada cognitive error, ada pemikiran yang salah, gitu. Jadi ternyata perilaku judi itu walaupun tidak ada zat yang masuk ke dalam tubuh, tapi dia merusak otak sama seperti narkoba merusak otak. Ya. Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Nabila Karisti di podcast Antara Close Up, dan di studio kita saat ini sudah ada Dr. Christiana Siste, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nah, dokter yang akan kita ajak ngobrol di podcast ini adalah seorang kepala departemen psikiatri dari RSCM ya, Dok ya. Sekaligus juga psikiater yang subspesialis psikiatri adiksi. Kebetulan kita punya topik yang pastinya ini akan selalu ramai diperbincangkan, Dok. Karena dari tahun ke tahun, kurang lebih mungkin sekitar dari 2024 sampai sekarang, ini pembahasan tentang kecanduan judi online masih ramai, dokter. Dan kita pengen tahu, mungkin cerita dari dokter sejauh ini ketika dokter menangani kasus-kasus yang serupa, terutama yang kaitannya dengan kecanduan judi online ini di Rumah Sakit RSCM ini seperti apa sih, Dok? Makin tahun itu saya mulai dari 2023, 2024, 2025, 2026 angkanya terus meningkat. Bahkan penelitian kami terakhir ternyata angka kejadian gangguan judi, jadi judi yang bermasalah atau gambling disorder atau problematik gambling itu sudah 8%. Itu penelitiannya di tahun kemarin, gitu. 8% dengan angka untuk seluruh Indonesia. Jadi partisipannya itu memang dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ini angkanya besar. Kalau kita bandingkan sama masalah gangguan penggunaan zat, memang kan sekitar di angka 2% ya, sekarang 1,6-1,8%. Jadi kan angka untuk adiksi perilaku, jadi kita masukkan untuk masalah judi ini ke dalam adiksi perilaku, bukan adiksi zat. Karena adiksi atau kecanduan tuh ada dua, kecanduan zat dan kecanduan bukan zat. Nah, dari tahun 2022, WHO itu memang sudah mengungkapkan ada kecanduan yang bukan zat, yaitu gambling dan gaming. Gaming juga berarti masuk ya, Dok ya. Benar. Tapi kalau misalnya bicara soal judi online nih, gambling berarti kan, Dok. Ini apa sih sebetulnya yang menyebabkan mereka tuh ketagihan? Karena kalau kita lihat judi online ini kan sangat tidak menguntungkan. Mengingat kerugian berapa sih yang sudah mereka keluarkan, ya kan? Tapi lagi-lagi itu bikin mereka tuh kayak gak mau loss dari uang yang udah mereka keluarkan itu. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan itu? Jadi ternyata motivasinya memang berbeda-beda. Ada yang memang untuk fun saja, bersenang-senang karena diajak teman, tapi kemudian berakhir dalam ke situasi kecanduan gitu. Jadi memang pada akhirnya kan motivasinya bermacam-macam tuh. Yang kedua misalnya memang untuk mencari uang finansial. Nah itu memang ada juga. Nah yang ketiga memang ada tadinya iseng-iseng kemudian ke kecanduan, itu memang dengan karakter orang yang memang sudah impulsif ya. Artinya maunya cepat, maunya instan segala sesuatu. Jadi ketika dia berkaitan dengan judi online yang tadinya iseng-iseng kemudian berakhir ke suatu kecanduan karena memang karakteristiknya itu senang sesuatu yang instan dan yang impulsif. Jadi akhirnya memang jadi bermasalah. Nah untuk judi ini Mbak Nabila itu ada 3 pathway. Jadi yang pertama itu adalah orang yang memang tidak ada secara genetik untuk mengalami suatu kecanduan judi. Jadi kalau misalnya dia bermain judi online secara iseng-iseng dan dia punya akses untuk judi online dan dia punya uang untuk judi online, dia tidak akan berakhir ke kecanduan. Itu adalah yang tipe pertama. Jadi memang tidak ada genetik untuk kecanduan. Kemudian karakternya juga tidak impulsif. Nah, yang pathway kedua, yang pola kedua adalah mereka yang memang ada masalah untuk masalah mentalnya. Misalnya orangnya gampang cemas, orangnya gampang depresian, kemudian orangnya tuh gampang menyerah, resilience-nya kurang. Nah ini juga akan menjadi faktor resiko untuk mengalami kecanduan judi online kalau dia memang bermain judi. Nah yang ketiga adalah karakter pola yang paling sulit untuk diterapi, yaitu yang memang orangnya impulsif.
gitu. Orangnya impulsif, kemudian memang suka melanggar norma-norma gitu ya, memang seneng gitu yang sesuatu perilaku beresiko tinggi. Nah itu adalah yang pathway ketiga, yang karakter yang memang agak sulit untuk diterapi nih, membutuhkan waktu yang lebih panjang gitu. Jadi ada 3 itu sebenarnya. Tapi dari sekian banyak kasus, kira-kira yang paling banyak ini lebih mengarah kemana nih pathway-nya? Apa yang di tipe 1 yang mungkin tidak ada kaitan secara genetis, atau mungkin justru yang paling banyak yang terakhir nih, karena dia impulsif gitu kan. Nah yang tipe 1 itu biasanya mereka tidak datang ke tempat kita karena mereka akan sembuh sendiri gitu, akan membaik sendiri, akan berhenti sendiri. Karena dia punya respon sadar gitu ya dok ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya ternyata aku udah kalah banyak nih, waktunya aku berhenti. Udah dia akan berhenti. Nah yang akan datang ke tempat kesehatan adalah yang tipe 2 dan tipe 3. Yang berarti orang yang gampang anxiety punya background depresi gitu-gitu ya dok ya. Justru itu yang sulit. Lalu kalau misalnya untuk tanda-tanda atau mungkin gejala-gejala biar kita tahu bahwa secara individual misalnya kita atau mungkin orang lain punya sifat kecanduan terutama dari gambling ini, apa yang bisa dibedain dok? Jadi kalau di ICD-11 itu adalah klasifikasi diagnosis gangguan judi yang dikeluarkan oleh WHO. Yang pertama adalah kehilangan kontrol atas perilaku judinya. Jadi artinya tidak mengenal pagi, siang, sore dia sudah bermain judi. Kemudian tidak mengenal uangnya sudah habis, dia akan mati-matian untuk mencari uang buat bermain judi. Bahkan sampai ada tindakan kriminal, misalnya mencuri atau mengambil uang orang lain, atau misalnya menjual barang orang lain. Bahkan ada pasien yang kemudian menggadaikan laptop di kantornya, misalnya seperti itu. Itu ya? Atau membongkar brankas orang tuanya. Nah itu terjadi pada pasien yang berusia 17 tahun. Nah, justru pasien muda ya dok ya? Jadi pasien muda. Yang kedua, diagnosis gejala yang lain adalah dia mulai memprioritaskan perilaku judi di atas prioritas lainnya. Jadi ada yang sambil naik motor, terus dia minggir dulu untuk ngelihat websitenya, untuk bermain dulu sebentar gitu. Terus dia melanjutkan perjalanan lagi. Itu dia memprioritaskan perilaku judinya di atas aktivitas lainnya. Sudah jarang keluar rumah, karena mereka yang kecanduan biasanya bermain judi itu dia sendiri, tidak lagi mabar. Tidak lagi main bareng gitu. Jadi dia ngerasa asik aja gitu. Karena sudah terobati rasa senang. Kalau kita kan mungkin untuk mencari rasa senang itu misalnya keluar ke mall, makan enak. Tapi mungkin mereka yang sudah adiksi dari judul ini bisa jadi akhirnya antisosial gitu kali ya dok ya? Awalnya mereka seneng tuh Mbak Nabila, tapi kemudian ketika kalah mereka akhirnya menjadi depresi sebenarnya, menjadi cemas gitu. Nah gejala yang ketiga adalah walaupun sudah ada kerugian yang nyata, tapi dia tetap meneruskan atau meningkatkan perilaku judinya. Misalnya bettingnya jadi lebih tinggi. Yang tadinya cuma 3 jam bermain judi, jadi sepanjang waktu 18 jam bermain judi. Ada jam-jam gacor kan ya mereka ya, misalnya malam hari, pagi hari, di weekend, dengan buka website yang banyak. Nah itu jadi semakin meningkat perilakunya. Apa hasrat yang membuat mereka jadi meningkat itu dok? Karena kan secara logikanya kalau misalnya orang rugi, mereka mau berhenti dong, karena udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa mereka pertaruhkan gitu kan? Iya, jadi kita mundur sedikit ya Mbak Nabil ya. Kenapa sih orang yang bermain judi itu kemudian dia meneruskan perilakunya sebelum dia rugi nih? Nah, pada awalnya dia kan akan dikasih kemenangan ya rata-rata ya gitu. Nah pada saat bermain judi itu, misalnya kita ambil contohnya slot ya. Nah slot itu kan ada warna-warna yang cerah, ada pecahan. Nah itu tuh suara gemerincing koinnya, suara-suaranya, ada scatternya, perkalian 2.000, 50 ribu gitu. Nah jadi itu meningkatkan zat kimia di dalam otak kita namanya dopamin. Dopamin ini membuat rasa senang yang berlebihan kalau dia dalam keadaan yang tinggi. Dan ketika bermain judi, dopamin itu akan naik sangat tinggi. Gitu. Hanya judi yang naik sangat tinggi? Jadi games, online games juga bisa seperti itu. Penggunaan drugs juga seperti itu. Narkoba ya maksudnya. Gitu. Itu juga seperti itu. Dopaminnya tinggi sekali. Dopamin ini tinggi juga kalau kita olahraga, kalau kita makan enak gitu. Jadi itu tinggi juga. Tapi meningkatnya dopamin itu tidak sama dengan ketika
dopamin itu meningkat pada saat bermain judi dan juga perilaku beresiko lainnya, misalnya narkoba dan juga games gitu. Jadi artinya memang dopaminnya meningkat sekali. Itu menimbulkan rasa senang dan memori pada otak orang tersebut bahwa judi membuat saya senang. Hanya judi yang membuat saya sesenang itu. Bahkan ketika saya tanya sama pasien, ada nggak kegiatan lain yang membuat kamu sesenang itu? Nggak ada. Gitu. Jadi udah satu-satunya judi adalah pelariannya dia untuk membangkitkan rasa senang yang pernah dia punya sebelumnya itu. Pada akhirnya itu memang menjadi pelarian. Pada awalnya dia iseng-iseng, ya. Dan kemudian itu kan disimpan sama otak ya, memori tersebut. Dan dia menang. Menangnya nggak seberapa, tapi dia berasa aku tidak dalam keadaan jago, tidak punya skill aja, aku bisa menang. Jadi dia akan termemori. Berarti aku memang bisa dapat uang banyak dari situ dan menjadi penasaran, berarti aku bisa menang lebih banyak kalau aku memang punya skill, kalau aku memang belajar. Akhirnya mereka belajar kan dari media-media sosial. Betul. Ada grupnya misalnya saling berbagi ilmu seperti itu. Mereka jadi ada illusional of control, merasa dirinya itu punya skill untuk bermain judi. Pada akhirnya mereka berpikir judi itu adalah karena skill, bukan karena kesempatan atau peluang. Padahal sebenarnya judi itu kan sesuatu yang kalau kita pikir-pikir polanya ini udah ketahuan dok sebenarnya. Ada beberapa para mantan pelaku judi online yang ngobrol waktu itu sama saya kalau dia itu sebenarnya tahu pola-pola kapan ketika dia kalah 3 kali menang sekali, ya kan? Tapi justru yang hal-hal seperti itu yang karena dia terus ingin mencoba sehingga dia keluar susah tuh untuk keluar dari kecanduan itu dan akhirnya terjerembab itu karena dia pengen mengembalikan uang yang udah kekalahannya itu. Tapi dok, dari misalnya kita katakan saya buka aplikasi buat judi online itu, saya coba sekali, kemudian sampai berapa kali atau prosesnya seperti apa sampai saya bisa dikatakan saya kecanduan? Iya, jadi kalau misalnya tidak semua orang yang bermain judi online kemudian berakhir di kecanduan, tapi memang sangat beresiko tinggi untuk mengalami kecanduan kalau tadi sudah ada 3 hal tadi, kehilangan kontrol akan judinya, memprioritaskan perilaku judinya di atas aktivitas lainnya, dan ketiga sudah ada kerugian yang nyata tapi dia tetap meneruskan atau meningkatkan judinya. Misalnya dia sudah kalah gitu dan sudah menghabiskan uang gajinya, bahkan dia mencari pinjaman online untuk bisa berjudi. Nah itu kan dia tidak bisa mengontrol. Dan tadi ada craving itu ya. Benar, ada craving seperti yang Mbak Nabila bilang tadi. Dia ada patternnya tuh Mbak Nabila. Ada 3 kali menang, terus dia kalah sekali, terus dia akan berharap menang lagi. Dan itu kan tidak terjadi lagi. Tapi dia masih punya memori tentang hal itu dan punya keyakinan itu akan terjadi. Bahkan ada yang bilang gini, kalau saya kalah berarti itu bukan harus stop, tapi artinya ketika saya kalah itu adalah akan meningkatkan keterampilan saya untuk belajar. Itu pemikiran-pemikiran yang salah ya dok ya. Cognitive error. Cognitive error. Berarti dopamin yang berlebihan itu akan berpengaruh sama cognitive error, begitu maksudnya dokter? Kalau misalnya dopamin meningkat kan menimbulkan rasa senang. Nah kemudian ketika seseorang berjudi, kenapa sih orang berjudi itu harus diterapi secara medis? Karena perilaku judi yang adiktif itu menimbulkan kerusakan pada otak. Terutama di area bagian kiri depan, area prefrontal cortex yang berguna untuk mengambil keputusan. Sehingga kalau ini rusak nih, prefrontal cortexnya rusak, dia mengambil keputusannya salah terus. Ada cognitive error, ada pemikiran yang salah. Gitu. Jadi ternyata perilaku judi itu walaupun tidak ada zat yang masuk ke dalam tubuh, tapi dia merusak otak sama seperti narkoba merusak otak. Ngomong-ngomong soal narkoba, ini seperti apa korelasinya dok? Iya, benar-benar. Jadi kan dibilang gini, oh masa sih sama gitu ya, yang satu kan pakai zat yang masuk ke dalam tubuh, yang satu enggak. Tapi secara penelitian sama-sama meningkatkan dopamin berkali-kali lipat sehingga menimbulkan rasa senang yang berlebihan. Yang kedua adalah kerusakan otaknya sama, tadi area bagian depannya rusak ya. Kemudian area hipokampus atau memorinya itu sangat meningkat aktivitasnya untuk memori saat-saat menyenangkan. Bahkan nggak selalu menang ya, ada kalahnya. Tapi karena menang itu jarang terjadi, orang itu akan mengingat sesuatu yang jarang terjadi karena kan dia sangat excited dengan suatu kemenangan yang jarang terjadi. Jadi orang itu yang judi itu akan ingat saya pernah menang, tapi yang kalahnya itu dia nggak ingat karena kalahnya kan sering terjadi. Apa perilaku seperti apa yang berbeda setelah misalnya kita merasa kecanduan kemudian
prefrontal cortex kita bermasalah atau rusak, ini ada hal lain yang mungkin bisa diperlihatkan? Benar. Jadi, nah ini pertanyaan bagus sekali nih Mbak Nabila. Jadi ini yang bisa menjadi deteksi dini keluarga ketika orang itu sudah mulai bermasalah, yaitu emosinya menjadi labil, gampang marah, seperti senggol bacok gitu. Dia ada omongan sedikit langsung marah, langsung meledak-ledak emosinya. Kemudian sudah mulai tidak bisa diajak bicara tadi, lalu mengasingkan diri, mengisolasi diri, banyak di kamar, pulang kerja langsung masuk gitu. Kemudian juga sudah muncul perilaku misalnya tidak bisa merawat diri dengan baik, jarang mandi misalnya, tidak mau makan atau makan berlebihan. Nah itu bisa terjadi. Karena pandangan kita atau otak kita tuh udah terkunci, udah pengen harus megang handphone untuk judi, untuk judinya itu. Cravingnya tinggi banget. Craving tuh keinginan bermain judi yang sangat intens. Tapi Dok, kalau misalnya kita telusuri lebih dalam lagi nih, misalnya seseorang tadi kan dokter bilang bahwa ada orang-orang yang rentan nih terkena kecanduan. Salah satunya itu adalah yang mereka yang punya depresi, anxiety. Kira-kira kalau misalnya mau kita sembuhin, apakah yang perlu disembuhin itu kecanduannya dulu, atau justru misalnya depresinya dulu nih yang disembuhin? Karena kan justru itu yang jadi pemicu ya. Benar. Nah ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi mana sih yang harus disembuhin duluan gitu ya. Nah saya ambil contoh ya Mbak Nabila ya. Misalnya ada seorang remaja akhir usia 18-17 tahun, dan dia itu self esteemnya rendah, citra dirinya rendah, merasa selalu tertinggal dengan teman-temannya, merasa anak yang tidak berharga. Nah ketika dia bermain judi, dia menang, kan self esteemnya langsung meninggi ya, citra dirinya langsung tinggi. Aku bisa menang loh, aku bisa punya power untuk mengambil keputusan sendiri. Betting aku 20.000 apa 1 juta gitu. Nah anak ini kan self esteem rendah, biasanya gampang depresi, gampang cemas. Nah dengan judi itu dia dapat validasi tuh kalau dia itu punya power dan dia punya skill dan dia punya kelebihan. Nah kemudian jadi dia kan tidak menghentikan judi itu, karena di situ dia membuat dirinya merasa berharga. Jadi yang kita harus terapi adalah dua-duanya, karena itu berjalan bersamaan. Memang akar masalahnya adalah tadi masalah emosi yang tidak stabil, gampang cemas, gampang depresi, citra diri yang rendah. Tapi pada saat terapi kita harus menterapi dua-duanya, kecanduan dan masalah emosi yang lainnya. Karena dengan harus beriringan ya dua terapi itu supaya benar-benar sembuh. Itu potensi untuk balik lagi ke kecanduannya seberapa besar setelah semuanya itu udah disembuhkan? Benar. Jadi gini Mbak Nabila, kita ini punya berbagai modalitas terapi. Jadi buat mereka di luar sana yang memang saat ini sedang mengalami gangguan pada masalah judi, menjadi kecanduan, atau sudah beresiko tinggi untuk kecanduan, atau keluarga yang mengalami hal tersebut, kita punya modalitas terapi yang banyak saat ini. Dan misalnya satu adalah dengan menggunakan terapi kognitif perilaku. Tadi kan banyak pemikiran yang salah ya. Jadi dengan CBT atau terapi kognitif perilaku ini dibenerin, dimodifikasi pemikiran yang salahnya. Kemudian kan ada kerusakan otak juga, maka kita juga harus memberikan obat agar tadi dopaminnya itu menjadi stabil, tidak lagi rendah dopaminnya, dan otak itu menjadi pulih. Dan yang ketiga adalah ada terapi transmagnetic stimulation, jadi memberikan elektromagnetik pada otak langsung gitu. Nah itu bisa memperbaiki bagian otak yang rusak juga. Nah dengan berbagai penelitian yang kami sudah lakukan, terapi kognitif perilaku dan transmagnetic stimulation dan farmakologi, maka angka recovery-nya itu di atas 85%. Gitu dalam waktu 3 bulan. Seperti itu. Oke. Berarti ini juga bisa berlaku mungkin untuk kecanduan di luar judi online juga mungkin ya Dok ya? Iya, untuk yang misalnya narkoba itu kan sudah juga banyak penelitiannya ya di Indonesia. Memang recovery itu sangat mungkin kok, pemulihan itu sangat mungkin bagi mereka yang mengalami kecanduan, termasuk games online. Itu ketiga terapi itu harus dilakukan semuanya oleh para pengguna atau pecandu atau bagaimana? Iya, jadi gold standard atau standar emasnya yang harus paling dilakukan adalah CBT, terapi kognitif perilaku dengan obat dulu. Obat itu tidak selamanya Mbak Nabila. Kita berharap yang memang nanti kuat untuk dipegang pasien adalah dari terapi kognitif perilakunya. Tapi TMS itu transmagnetic stimulation adalah terapi tambahan yang bisa mengurangi craving dengan sangat bermakna.
Oh, dia lebih cepat ngurangin Lebih craving-nya. cepat karena memang langsung ke fungsi otak. Ke fungsi otak ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang tidak mau menjalankan pengobatan secara medis terhadap kecanduan itu, apa efek yang akan terjadi, Dok? Iya, saya bisa mengatakan begini, adiksi atau kecanduan adalah penyakit otak. Jadi kalau misalnya tidak diobati secara medis, maka segala bentuk gangguan pada fungsi otak akan berjalan terus. Dan kita tahu otak itu mempengaruhi emosi, mempengaruhi perilaku, perkembangan mental, perkembangan fisik, dan perkembangan kognitif seseorang. Sehingga kalau misalnya tidak diobati, tentu orang itu tidak akan bertumbuh dan berkembang secara optimal. Kita bayangkan kalau yang terjadi adiksi itu adalah pada remaja atau anak. Dia tidak akan pernah optimal perkembangannya. Tadi yang seperti saya katakan, usia 24 tahun, tapi usia mentalnya masih di usia 10 tahun. Itu yang akan terjadi. Benar. Kalau kita kaji dari segi usia sendiri, dokter, ada usia-usia tertentu kah mungkin yang ternyata yang pernah ditangani dokter ini ada usia termuda nih gitu, dan Pak dengan background mungkin dia tidak dekat dengan keluarganya atau seperti apa, itu gimana, Dok? Saya pernah menangani masalah judi itu di usia 14 tahun. 14 tahun. Iya, jadi itu online juga ya. Nah, itu 14 tahun dengan menggunakan, dia kan tidak bisa punya bank ya, rekening ya. Tapi ternyata ada cara lain gitu. Dengan waktu itu menggunakan aplikasi yang sifatnya online untuk e-wallet. Nah, gitu. Jadi pakai itu kan sangat mudah sekali. Bahkan pakai pulsa pun bisa ternyata. Nah, jadi itu memang bisa terjadi. Jadi waktu itu 14 tahun dan ternyata memang anaknya itu, remaja ini dengan citra diri yang rendah, merasa kurang berhasil dalam kehidupan sehari-harinya, tidak punya banyak teman, dan ketika dia bermain judi, dia merasa dia punya power dan dia posting kemenangannya. Ya. Jadi orang-orang akan melihat kan, teman-teman yang lihat dia jago sekali, gitu, dapat uang banyak. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya ditanya usia, Mbak Nabila, maka ini sifatnya adalah general. Saya menemukan banyak di usia remaja akhir itu 18-19 sampai usia dewasa muda itu 40 tahun. Kemudian juga di usia yang di atas 40 tahun sampai pernah ada yang usianya adalah 60, 70 tahun. 70 tahun. Ya. Wow. Jadi usianya beragam. Waktu dokter ajak bicara, apa yang melatar belakangi mereka untuk mau judi online itu? Iya, ya, kebanyakan sih iseng-iseng tadinya. Diajak teman, itu banyak sekali diajak teman, diperkenalkan oleh teman, melihat temannya ternyata menang gitu, dari betting 15.000 jadi 1 juta, itu kan menarik buat dia. Ya. Cuma iseng aja, awalnya seperti itu. Ya. Dari usia-usia tadi, kategori yang paling rentan mungkin, yang sulit untuk disembuhkan dari kecanduan yang mana, Dok? Sebenarnya untuk semua adiksi, usia yang rentan untuk mengalami adiksi lebih tinggi adalah usia remaja. Justru usia remaja? Iya, kenapa? Karena area prefrontal cortex untuk mengambil keputusan itu belum matang. Matangnya itu di usia 20 sampai 21 tahun. Gitu. Belum matur, belum sempurna terbentuk. Jadi dia susah untuk mengambil keputusan yang benar. Emosinya mulai meledak-ledak, tapi sangat sensitif, tapi mengambil keputusannya masih belum belum matur karena area prefrontal cortexnya belum sempurna terbentuk. Dampak yang mungkin bisa terlihat dari perkembangan pertumbuhannya dia kah, kehidupannya dia kah, itu seperti apa pada remaja dan anak? Benar. Jadi adiksi itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Bahkan bukan pada remaja dan anak, dewasa itu pun akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Secara biologik fungsi otaknya rusak. Dapat bertanya ya Mbak ya, apakah fungsi otak itu akan kembali seperti semula? Gitu. Dikatakan memang bisa kembali setelah terapi, tapi kita belum ada tuh penelitian yang kemudian mengikuti bertahun-tahun apakah memang fungsi otak itu akan kembali seperti semula, gitu. Membaik saja atau kembali seperti semula, itu kan belum terjawab. Ya. Jadi secara biologik ada kerusakan otak, secara psikologik memang ada gangguan emosi dan perilaku yang terjadi. Orangnya jadi depresi, muncul ide-ide bunuh diri. 90% mereka yang mengalami gangguan judi itu ada ide untuk mengakhiri hidup. Waduh, ya. Kemudian secara sosial dia akan memiliki masalah dengan orang tua, dengan suami, istri, teman gitu. Jadi dampaknya itu tadi biologis, psikologis dan sosial dan karakter perkembangannya sendiri, karakter emosinya.
Jadi saya seringkali menemukan ternyata usianya 24 tahun, tapi mentalnya masih berhenti di usia 10 tahun. Yang maunya seneng-seneng aja, yang maunya instan, yang maunya cepet, nggak mau susah. Itu kan anak remaja awal, bukan usia 24 tahun. Dan ngomong-ngomong soal kasus judi online ini, ternyata nggak cuma tadi anak-anak yang pernah dokter tangani, berarti 14 tahun ya yang termuda. Ternyata tunawisma juga melakukannya, Dok. Itu berarti kan judi online ini sudah masuk ke berbagai strata kehidupan dalam setiap orang, mau orang yang berpenghasilan rendah atau mungkin yang tinggi sekalipun. Ini luar biasa ya. Benar. Jadi kalau secara ekonomi, apakah memang yang strata ekonominya rendah saja atau misalnya yang tinggi gitu? Enggak, Mbak Nabila. Benar-benar luas dari rendah sampai tinggi sekali. Ada pasien saya yang menghabiskan judi itu dalam waktu 1 hari itu sebanyak 9M. Tapi ada juga yang bettingannya cuma 2.000. Nah, itu kan sangat luas ya, gitu ya. Jadi tidak mengenal strata. Dari penelitian kami pun tidak begitu. Bahkan dari penelitian kami tahun 2025, 70% mereka yang mengalami problematik gambling atau judi yang bermasalah adalah dari status pendidikan tinggi. Dari status pendidikan tinggi. 70%. Wow, padahal mereka tahu ya kalau misalnya itu orang misalnya selingkuh, tahu dia itu tidak baik. Judi online dia tahu itu tidak baik, tapi masih belum bisa memutuskan bahwa kapan dia harus berhenti mungkin, dan akhirnya sifat candunya itu malah benar. Tadi karena ada kerusakan otaknya, jadi dia tidak bisa mengambil keputusan. Tapi ngomong-ngomong soal judi online ini juga ternyata ada hal-hal yang mungkin kalau kita lihat desain layout dari judi ini kan dengan berwarna-warna yang seperti itu dan suara-suara. Terkadang kalau misalnya kita buka aplikasi tertentu, katakan misalnya kita buka sosial media, marak juga nih pinjaman online yang tentunya korelasinya besar juga nih sama yang kecanduan judi online. Ini dari hal-hal yang pernah dokter tangani, seberapa apa yang membuat mereka pada akhirnya nekat juga untuk pinjaman online, dan pada akhirnya mereka sebenarnya jadi lost control, ya kan? Dan akhirnya utangnya jadi banyak gitu. Benar. Ya, Dok. Dari penelitian kami tahun kemarin juga, sekitar 80% mereka yang bermasalah dengan judi itu melakukan pinjaman online. Ya. Dan kenapa sih harus pinjaman online? Karena tadi dia kan sudah ada craving yang tinggi, harus bermain judi. Dan craving tinggi itu dari mana sih? Memori akan kemenangan. Kemudian yang kedua, kalau dia ngelihat gadget yang biasa dia pakai judi, itu juga menimbulkan ingatan untuk bermain judi. Atau dia melihat temennya bermain slot dengan warna-warna yang indah, dia juga langsung ingin bermain judi. Jadi cravingnya tinggi, tidak bisa dia kontrol. Sehingga dia mencari cara apapun untuk mendapatkan uang. Dan link pinjaman online itu sangat mudah ditemukan dan sangat mudah diklik, dan kemudian mendapatkannya juga mudah. Dan sekarang bank digital itu banyak sekali. Dengan mudah, sangat mudah di-download. Jadi artinya memfasilitasi orang untuk melakukan pinjaman online, dan kemudian mereka yang memiliki gangguan judi sangat mudah untuk berjudi. Iya, benar. Tapi kalau dokter bisa klasifikasikan sebetulnya upaya pemerintah sekarang ini dalam menekan kasus judi online ini seperti apa sih? Yang mungkin kita bisa kaitkan juga ya dengan artinya ketidakmudahan untuk membuka pinjaman online kah, atau seperti apakah? Dokter sendiri melihatnya seperti apa sejauh ini? Iya, saya rasa memang pemerintah sudah ada usaha ya, Mbak Nabila ya. Jadi untuk misalnya menutup situs-situs judi online, kemudian juga lebih ketat terhadap pinjaman online. Tapi saya lihat dari praktek saya sehari-hari, ternyata yang ditutup A kemudian buka lagi B, buka lagi C, buka lagi D. Jadi artinya pemerintah memang harus bekerja keras, berkejaran dengan situs-situs online yang ilegal ini gitu. Dan juga yang kedua adalah tentang pinjaman online. Bahkan waktu itu pernah juga misalnya di games online itu ada link pinjaman online atau link judi online yang sangat mudah diklik gitu. Itu juga kami pernah menemukannya. Jadi kan artinya memang berbagai cara ditembus nih ya untuk bagi mereka untuk membiarkan link-link itu bisa sangat mudah diklik. Jadi pemerintah memang harus sangat intensif mengatasi hal ini. Dan menurut saya yang paling penting ya, Mbak Nabila,
financial literacy itu penting untuk masyarakat, terutama mereka yang generasi muda. Dan edukasi tentang adiksi, kecanduan itu harus memang sangat masif dilakukan gitu di sekolah dari SD, SMP, SMA, sehingga kan pencegahan itu bisa dilakukan. Iya, iya. Dan kalau misalnya kita katakan orang tua karena dia punya pertahanan diri, dia bisa dengan mudah berhenti kapan saja dia mau misalnya, dan akhirnya dia terselamatkanlah dari kecanduan itu. Tapi kalau misalnya sang anak nih khawatir untuk mengalami kecanduan, pertolongan pertama apa, Dok? Yang bisa dilakukan keluarga ketika ini potensi bahayanya nih gede nih anak. Nah, itu penting ya Mbak Nabila, pernyataan pertama. Saya senang tuh dengan pernyataan pertama. Orang tua merasa begini, saya itu bisa mengontrol. Ketika saya mengajarkan anak itu mengajak gitu ya, bukan mengajarkan, mengajak iseng-iseng, saya berharap dia bisa kontrol seperti saya. Tapi kan ternyata enggak bisa. Jadi jangan memulai sesuatu yang beresiko tinggi terhadap anak gitu. Nah, jadi apa sih yang harus diketahui oleh orang tua? Jadi kan tadi gejalanya ya, gampang emosi, mulai tidak bagus keuangannya, sering berbohong, mengisolasi diri di kamar, itu adalah tanda-tanda awalnya. Kemudian menggunakan handphonenya secara sembunyi-sembunyi, lalu kayaknya kok intensif banget di handphonenya sampai malam. Nah, pagi kurang tidur. Nah, kadang-kadang orang tua saya ajarkan untuk sidak malam hari ke kamar anak gitu. Apakah dia sudah tidur atau tidak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Mengenali gejala-gejala awal, kemudian tentu mengajak anak bicara. Kalau misalnya anak tersebut masih menyangkal gitu, nggak apa-apa, orang tua konsul dulu kepada pakar kesehatan yang terkait dengan judi online ini, gangguan judi online, sehingga tahu apa sih yang harus dilakukan. Kemudian bisa membawa anak tersebut untuk ke berobat gitu ya. Dan kami juga punya alat deteksi untuk gambling sebenarnya, gambling disorder. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang tua juga untuk apakah anak ini mengalami adiksi judi online. Itu berupa aplikasi seperti apa? Oh ya, nah sekarang belum aplikasi sih sebenarnya. Kalau yang games online ada aplikasinya, namanya KDAI. Bisa di App Store gitu, bisa di-download, diunduh. Tapi kalau misalnya yang judi memang belum. Tapi kami punya alatnya, jadi bisa saja misalnya datang ke RSCM untuk yang anaknya belum bisa diajak gitu ya, berkonsultasi. Gitu. Bagaimana dengan orang dewasa yang mungkin di sekitarnya tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang yang bersama dengan dia, tapi dia sudah kadung kecanduan dan dia ingin terbebas atau terlepas dari itu, apa pertolongan pertama yang mungkin perlu dia sadari dulu baru dia bisa menolong dirinya sendiri? Iya, benar-benar. Jadi ada ya yang nggak punya support system ya, misalnya dia udah berusia 25 tahun, 30 tahun, terus dia jauh dari keluarga. Ini banyak terjadi Mbak Nabila. Jadi ketika mereka punya insight bahwa mereka punya gangguan, kemudian mencari pertolongan, itu adalah salah satu jalan yang tepat. Walaupun tidak ada support system, tapi kami bisa melakukan self exclusion. Itu self exclusion itu jadi gadgetnya kami lock. Gitu. Kami jadi menjadi support systemnya dia. Gitu. Harus segitunya banget. Iya. Jadi saya seringkali mengkunci gadget pasien-pasien saya, sehingga dia tidak bisa melakukan membuka situs, tidak ada m-banking. M-banking juga, karena itu cenderungan transaksinya lewat bank, lewat m-banking. Dia hanya boleh, dan juga e-wallet saya tidak perkenankan juga. Dia hanya boleh memegang kartu yang isinya terbatas. Gitu. Jadi bahkan kalau misalnya memang sudah parah sekali, maka saya hanya bisa memberikan uang cash saja untuk dia pegang, gitu. Tidak ada ATM dan sebagainya. Gitu. Wow, iya, karena itu tadi kemudahan-kemudahan yang sekarang disuguhkan ya di era digital informasi ini, kecenderungan untuk balik lagi menjadi kecanduan dari judi online itu juga jadi tinggi juga sekali. Ya. Banyak nggak dari kasus-kasus yang pernah dokter tangani, dia misalnya sudah proses penyembuhan, kemudian dia kecanduan lagi? Ada. Jadi dari penelitian kami setelah 6 bulan pasca terapi itu memang ada yang relapse. Jadi sekitar 5-10% itu mengalami kekambuhan. Gitu. Banyak sebabnya sih Mbak Nabila. Misalnya terapinya
berhenti, kemudian juga support sistemnya tidak ada, lalu pasien tersebut ada suatu konflik misalnya sehingga depresi lagi. Nah, itu jadi banyak penyebabnya. Tapi setelah berobat sebetulnya treatment seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh pelaku kecanduan judi online itu? Apakah mungkin orang-orang di sekitar perlu yang put trust sama orang tersebut bahwa oke, kamu, ya aku percaya kok kalau kamu tidak akan kecanduan lagi, atau harus bagaimana? Karena kan secara emosional mereka ini kan masih belum masih belum kuat gitu ya untuk menerima stigma yang ada yang berkembang. Pasien yang datang ke saya kebanyakan bilang seperti ini, "Dok, saya janji tidak akan judi lagi." Selalu, hampir sebagian besar. Tapi ternyata ini ya. Dan pasien tersebut akan judi lagi dalam beberapa hari. Hanya dalam beberapa hari? Bukan beberapa minggu, beberapa jam sampai beberapa hari. Jadi saya selalu mengatakan begini, ini kan ada kerusakan otak ya. Bukannya kita tidak percaya kamu, tapi kami sangat percaya kamu mau berhenti karena kan kerugiannya sudah banyak sekali. Istrinya mau menceraikan, uang tabungannya habis, mobilnya dijual, rumahnya dijual, itu kan kerugiannya sudah banyak. Pasti kamu mau berhenti. Nah, nggak mungkin kamu nggak mau berhenti. Tapi kami saat ini belum bisa percaya karena otak kamu memang masih rusak dan belum bisa dipercaya. Bukan kamunya yang nggak bisa dipercaya, tapi otak kamu yang belum bisa dipercaya. Bahkan kamu sendiri pun tidak bisa percaya sama dirimu. Kalau kamu bilang, judi cuma 100.000 aja deh, jangan percaya. Karena sekali judi itu tidak akan pernah berhenti. Betul, dalam nominal berapapun ya dok? Iya, benar. Terakhir mungkin dokter ada yang ingin disampaikan buat Sobat Antara di luar sana supaya nggak kecanduan judi online juga dan tidak ada rasa penasaran juga untuk nyoba-nyoba judi online. Iya, jadi para sobat online yang di luar sana dan juga keluarga yang kemudian memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan judi online saat ini, jangan pernah merasa putus asa. Jadi saat ini sudah banyak terapi yang kami sudah kembangkan di RSCM dan jangan merasa terstigma ketika berobat karena langkah awal itu memang sulit dan berat, tapi langkah awal yang Anda tempuh menjadi suatu keuntungan bagi Anda untuk memperbaiki kehidupan di masa depan. Dan ingat bahwa satu orang yang berjudi itu akan berdampak pada 6 orang di sekitarnya. Jadi kerugian bukan hanya dialami oleh orang yang berjudi, tapi 6 orang yang di sekitarnya akan mengalami kerugian juga. Jadi kalau Anda datang berobat kemudian mengalami penyembuhan, maka 6 orang di sekitar Anda juga akan lebih berbahagia. Demikian. Oke, itu tadi ya, berarti satu orang melakukan judi, maka 6 orang di sekitarnya mungkin termasuk keluarga, anak, mungkin pasangan, orang tua. Kan? Itu akan menderita kerugian yang sama gitu. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Benar. Ya dok ya. Terima kasih banyak Dokter Sister ngobrol-ngobrolnya hari ini, dan demikian juga Sobat Antara, ngobrol saya bersama dengan Dokter Sister. Kita akan kembali lagi di episode lainnya. Jangan lupa untuk menyaksikan hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit dan juga Dokter Sister pamit, sampai jumpa.